صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin para bapak dan ibu jamaah Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, ibadah kita yang pertama pada saat kita hidup kembali setelah kita tidur, mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bisa kumpul kembali, yang insya Allah dalam waktu yang kurang dari 1 bulan, kurang lebih 3 minggu kurang sedikit, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, bermunajat, minta kepada Allah yang pertama agar kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, bukan sekedar ketemu dengan bulan Ramadan, Allah sehatkan badan kita. Apa artinya, Bu? Ketemu dengan Ramadan tapi kita lagi diimpus di rumah sakit, kan kurang resep juga, nah, gitu ya. Yang lain pada ke masjid, sibuk ibadah, meramaikan, mensiarkan bulan Ramadan, kita lagi ditungguin, disuapin, enak ya pikiran. Lagi disuapin, kasih makan, kan kurang enak. Yang ketiga, andai kata kita nggak sakit, badan sehat, cuman rezeki nggak ada, gimana? Seret juga kan? Kayak orang sakit juga, kayak orang sakit romannya, bukan sakit kayak orang sakit, kayak orang pelengan kan gitu kan? Itu kita minta ketiga itu, mudah-mudahan Allah kabulkan, amin. Tujuan nggak lain, kita ingin mengisi, ya. Kita ingin hidupkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masih punya harapan kita, Rasulullah akan menolong kita dengan syafaatnya saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, menyingkat waktu, mari saja kita buka taklim kita yang mulia ini dengan bacaan Ummul Quran surat Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadirniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi yang singkat ini, materi atau judul yang kita bisa bawa pulang menyambut kedatangan bulan yang suci. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan saja orang warga komplek Bina Lindung yang nungguin bulan Ramadan. Bukan kita aja. Dan kita saya nunggu kedatangan Ramadan, bukan kita. Seluruh dunia sedang menunggu kedatangannya bulan Ramadan. Kalau yang tahu, yang nggak tahu ada juga biasa aja, Pak. Dianggap sama aja Ramadan dengan bulan yang lain, nggak ada gregetnya kata orang kampung sini. Makin dekat Ramadan, dia mah tenang-tenang aja, nggak ada gregetnya. Kalau kita alhamdulillah, apalagi di kampung-kampung kita, di wilayah kita, dari mulai masuk bulan Rajab, itu doa udah mulai dimunajatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ada yang gak peduli, Pak. Rajab begitu, Sya'ban ya begitu, Ramadan ya biasa-biasa aja. Cuman kaget dikit aja. Kaget dikit. Ramadan ya udah gitu doang kan. Oh ya kita terawih, nggak ada rasa gregetnya. Padahal hadirin Bapak Ibu saya hormati, kalau kita bertanya kaifa awal tahidi Ramadan, sejak kapan awal bulan Ramadan ini dikenal? Tuh pertanyaannya begitu. Sejak kapan? Apakah sejak Rasulullah diutus? Enggak. Singkat ceritanya, Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, cuman penciptaan Adam enggak sama dengan kita. Kalau kita kan diciptakan langsung dari saripati makanan, dari air mani dibuang ke dalam perut emak-emak, ditaruh ke dalam perut emak, berproses dari air mani, jadi darah, dari daging terus jadi manusia, keluar dari perut emak, eyak-eyakan, proses terus sampai sekarang kita masih hidup nih. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi ada nggak seperti itu? Langsung Allah ciptakan, dibuat palanya, dibuat tangannya, kakinya, badannya, jari-jarinya, udah lengkap semua manusia. Udah selesai, baru tinggal ditiupin roh. Dari mulai ubun-ubunnya ditaruh, ditiup oleh Allah. Sampai to ruh ke mata, matanya delik-delik, hidup ke mata itu, sampai ke hidung, mulai napas, mulai ke mulut, terus sampai ke dada, bergerak itu dalam sejarahnya. Hiduplah. Pas hidup bingung Adam, ini apa ya? Sama seperti kita, yakhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Engkau lahir dari perut ibumu enggak tahu apa-apa, siapa yang tahu? Enggak punya ilmu apa-apa, enggak tahu apa-apa, enggak ngerti apa-apa. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika hidup pertama kali enggak tahu apa-apa. Makanya adalah ayat Al-Quran berbunyi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam seluruh nama-nama yang ada di alam ini. Kalau bahasa kitanya, ya Adam, hadzal ma,
Ya Adam hadza turab. Ya Adam hadza tijar. Ya Adam hadis sajarah. Semua nak kasih tahu nama apa? Ya Adam hadzal bahar. Ya Adam buat sama, kasih tahu semua. Ini langit, ini bumi, ini air, segala macam. Binatang-binatang. Ya Adam hadzal ghanam, hadil baqarah, kan itu. Semua dikasih tahu. Taulah Adam alaihissalam. Dan termasuk ya Adam, hitungan dunia ini setahun putarannya. Dalam 1 tahun itu dibagi 12 bulan. Ini loh nama bulan-bulannya. Tuh kasih tahu Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai kembali lagi Muharram. Ini ya Allah, iya. Cuma dibulutin atau tuh dibulutin. Apa yang dibulutin? Ramadan. Kenapa ini ya Allah? Oh, ini beda ya Adam. Lo bayangin. Ini bulan yang beda atau katanya. Loh kaget. Jadi Nabi Allah Adam udah tahu tentang keanugerahan, keluar biasaan daripada bulan suci Ramadan. Ini gimana ya? Oh ini lain menyatu. Ini bulan untuk umat kekasihku katanya. Makanya sampai Nabi mengatakan wa Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Ada manja teremak Pak, kan gitu ya. Dan kita mah cuek aja. Ada yang bulan Ramadan pagi masih ngopi depan rumah, ngopi ngerokok aja. Bukan kompleks ini mah, kompleks ini mah nggak ada. Ada orang kompleks yang pagi masih ngopi ngerokok aja. Insya Allah nggak ada Pak ya, amin ya. Bersih kampung kita semuanya melaksanakan ibadah Ramadan. Begitu ya Allah ya. Ini bulan khusus katanya umat Muhammad SAW kekasihku nanti. Terus Pak Nabi Adam singkat ceritanya ngajarinlah kepada anak-anaknya, turun lagi pada anak-anaknya. Tuh. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada istri Hawa dikasih tahu, kepada anaknya dikasih tahu, cucu terus sampai cucunya ada yang jadi Rasul lagi. Rasul punya anak, punya keturunan, jadi Rasul lagi. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Nuh ngajarin kepada umatnya, nih 1 bulan luar biasa. Nabi Daud kasih tahu, nih 1 bulan luar biasa. Nabi Musa kasih tahu, nih 1 bulan ini luar biasa diatur. Berita itu terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Nabi mengatakan wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Alhamdulillah. Bayangin Bapak. Apa sih ya Allah? Apa sih Ustaz, maaf yang Allah berikan katanya? Ini pagi ini ntar kita sambung lagi di kuliah Ramadan. Kata baginda Rasul, ada uktiyat umati khamsata asya lam tuqtali ahadin qablahu. Kata baginda Rasul, ada diberikan kepada umatku 5 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ada 5 perkara, 5 hal. Bagaimana Pak Ali? 5 hal diberikan oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Nanti di ujung bahasan kita akan masuk kenapa puasa diwajibkan, perintahnya kepada orang mukmin, bukan kepada orang muslim. Entah ya. Apa 5 perkara itu kan? 5 hal ini nggak diberikan kepada Nabi Musa yang heroik. 5 perkara ini nggak diberikan kepada umat Nabi Nuh. 5 perkara ini nggak diberikan kepada umat Nabi Daud.
kepada umat Nabi Isa, kepada umat Nabi Ibrahim, kepada seluruh umat-umat yang terdahulu, 5 perkara ini tidak diberikan kepada mereka. Buat siapa 5 perkara ini? Untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi 5, Pak. Apa itu yang pertama? Idza kana awwalul lailatin min Ramadan yanzurullahu ta'ala ilaihim birrahmah wa man nadhara ilaihim birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Kata baginda Rasul, apabila masuk malam pertama daripada bulan Ramadan, insya Allah kalau ada halangan tanggal 28, berarti malam tanggal 1 ya. Mudah-mudahan tadi kita nunggu isbat aja dulu kan, jangan pada nunggu isbat pada udah kan, nunggu isbat aja udah kan gitu ya. Umpamanya malam pertama muncul keputusan sidang entar malam katanya kita mulai tarawih, berarti asar masuk. Idza kana awwalul lailatin, ketika sudah malam pertama di bulan Ramadan datang, maka kata baginda Rasul, Allah memandang seluruhnya kepada umat kekasihku, kepada umat Muhammad dengan pandangan yang penuh kasih dan sayang. Kira-kira kalau pemimpin kita udah mandang kita dengan penuh kasih dan sayang, apa yang kita minta kira-kira dikasih apa kagak? Itu baru pemimpin, baru dunia. Ini Allah, kata baginda Rasul, Allah memandang kita dengan penuh kasih dan sayang. Apa efeknya? La yu'adzibuhu ba'dahu abada. Tenang aja katanya, nanti selama dia dekat dengan aku bebas, nggak ada dia terima begitu begini, aman, tentrem, tidak ada rasa susah, nggak ada rasa diazab, udah aman katanya tuh. Bayangin Pak, itu baru masuk udah dapat hal yang seperti itu dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang dulu begitu Pak, awal Ramadan masuk di zaman Nabi Musa biasa aja. Awal Ramadan masuk di zaman Nabi Ibrahim ya biasa. Awal Ramadan masuk di zaman Nabi Isa ya biasa. Kenapa? Bukan buat mereka. Mereka puasa. Ayo puasa, ayo dah. Tapi kelebihan, keutamaan yang Allah berikan bukan buat mereka, buat kekasihnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat kita Pak. Ini kadang-kadang lagunya luar biasa orang kita. Udah kagak kerja, udah pensiun, udah punya anak udah keluar, udah bebas, tinggal laki-laki nenek-nenek. Kalau ngayap keluar, kuat ngayap, puasa aja. Laki-laki lagunya kan. Jalan masuk hobi, keliling. Tiap minggu pokoknya tiap minggu wajib namanya ke tempat-tempat yang belanja lah kan, seperti kalau pergi ke mal-mal, wajib tuh nenek laki-laki ngayap aja, katanya ngisi pensiun kan gitu, ngisi waktu pensiun. Puasa kagak kan gitu ya. Itu lagu laki-laki tuh. Mudah-mudahan laki ini mah enggak di sini. Ya gitu kan gitu ya. Hadirin, makan dia masih pakai milih-milih makan, udah caki makan pakai milih. Itu ini, wah, puasa kagak kan gitu. Nah hadirin, ini yang pertama Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bersyukur Pak. Makanya ada keterangan ketika masuk Ramadan, buatlah suasana yang hening, buatlah suasana yang teduh. Jangan bikin gaduh, jangan bikin keributan, jangan bikin gundang gandung. Kenapa? Nanti di akhir jawabannya. Kenapa dibuat suasana tenang? Nanti Pak. Karena Ramadan ini kita sedang menjalani sifat-sifat Tuhan. Jadi malam pertama Allah udah janji itu,
Siapa ketika masuk malam pertama, seluruh umat Muhammad kupandang dengan penuh kasih dan sayang. Ada juga yang melintir. Ada yang melintir. Udah lagi dipandang-pandang penuh rahmat, masih berpaling aja, nggak mau. Allah lagi memandang, dia masih melengos saja. Ada Pak. Allah lagi pandang dengan penuh kasih sayang, dia kagak mau. Wa man a'radu an dzikri, masih berpaling aja dia. Masih hatinya tuh nggak terima dengan datangnya Ramadan. Hatinya nggak bersukaria, tidak bergembira kalau ini bulan datang. Bahkan masih cemberut aja. Ada yang waduh Ramadan datang ini ribet lagi katanya. Ekonomi katanya ini luar aura lagi katanya kan. Ini mahal, semua mahal, ini segala macam. Waduh katanya. Jadi masuknya Ramadan otaknya udah pusing. Gitu ya. Pusing aja kan. Ntar tuntutan ini. Waduh pusing dah. Kalau Ramadan datang katanya tuh. Jadi orang-orang pada berharap, pada seneng, banyak berdoa, ibadahnya terus nambah. Dia lagi megang jidat aja. Jidatnya dipegang aja kan, tadi pusingnya kan gitu ya. Itu yang pertama Allah berikan. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya'murullahu ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya untuk apa? Mendoakan umatnya kekasihku yang sedang beribadah, melaksanakan ibadah Ramadan. Wahai malaikat sini. Malaikat aja nggak tahu Pak Ramadan datang. Karena malaikat itu ketika diperintahkan oleh Allah, Anda sujud. Malaikat itu sujud nggak bangun-bangun, nggak mikirin apa-apa Pak. Sujud kerjanya malaikat nggak mikirin apa-apa. Engkau yang malaikat tugasmu bertasbih. Dia akan bertasbih sampai kiamat sebelum ada perintah Allah yang lain. Malaikat subhanallah, subhanallah terus nggak mikirin apa-apa. Kalau kita lagi zikir, otak kita kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pikiran kemana? Apa yang kita baca kita kagak tahu. Kenapa? Pikiran kita ngayap ke sono kemari. Ini model kita Pak. Makanya andai kata Ramadan nggak ada, nggak ketebus Pak kesalahan kita udah. Nggak ketebus dosa-dosa kita, nggak ketebus kesalahan yang kita perbuat. Andai kata mungkin yakin Ramadan nggak ada, nggak ketebus. Kalau tiap hari dosa gitu banyak banget, tiap hari kan gitu ya. Dia pakai hitungan tahun dan tiap hari kita lakukan dosa kita banyak. Kalau kita mau teliti apa yang kita lakukan, belum lagi kelalaian, belum lagi pembangkangan. Dan alhamdulillah aja kita masih ingat kepada Allah Subhanahu itu dua kata. Lalu jadi malaikat diperintahkan, tugasmu hai malaikat, ini sudah masuk bulannya umat kekasihku Muhammad SAW. Malaikat enggak, kaget, ya Allah Ramadan udah masuk katanya. Malaikat nggak mikirin, malah mikirin itu. Kan malaikat terus dia apa perintah Allah dikerjain, nggak banyak mikir, siap, nggak mikir dah. Kalau ke tentara, tembak langsung. Tembak, nggak pakai nanya, Pak, dulu tembak, langsung dipecat dia. Gitu ya. Kalau komandan bilang tembak, pakai nanya dulu, Pak, ini pecat langsung pindah. Allah bilang, malaikat sujud, ambil kiamat sujud. Ketika Ramadan datang, dia langsung seluruhnya umat Islam didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad yang sedang berpuasa. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad yang sedang menahan hawa nafsunya, yang sedang bertadarus, yang sedang baca Quran, yang sedang berzikir, yang sedang berusaha di bulan suci Ramadan dalam keadaan puasa. Ampunilah ya Allah. Itu seluruh malaikat ngedoainin kita Bapak. Ini gak terjadi di zaman Nabi Musa. Ramadan datang,
Umat Nabi yang lain puasa, ya udah, malaikat mah tetap aja ibadah, nggak ada ya. Karena bukan buat dia. Ketika umat Muhammad dibangunin semuanya, bangun, kumpul, doakan tuh. Ini tidak dapat umat yang lalu. Yang ketiga, anak raihata fami shahib atyab indallahi mirhil miski. Dan ini pun juga enggak Allah berikan kepada mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yang Allah berikan hembusan udara yang keluar dari mulut lisan orang yang berpuasa umat Muhammad SAW, itu hembusan hawanya lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Pak. Kita lagi baca Quran, udara keluar. Kita lagi berzikir, udara keluar. Atau kita lagi telepon teman, napas keluar. Udara-udara yang keluar dari mulut orang yang berpuasa, entah itu kalau dunianya hawanya macam-macam yang keluar, karena tergantung yang kita makan. Umpama kalau daun-daunan udaranya lain lagi, yang makan ini nih udaranya lain lagi. Jadi apa yang masuk ke mulut kita itu mengeluarkan hal yang berbeda-beda, Pak. Orang yang makan sayur-sayuran, nggak makan amis-amis daging, itu kotorannya juga beda hawanya. Sama yang makan daging, ini ikan yang amis-amis, itu pun juga beda lagi, gasnya yang keluar beda-beda, sama itu, Pak. Nah, apa yang masuk ke mulut kita, apapun jenisnya, ketika keluar menghasilkan gas udara, maka wanginya mungkin kalau menurut kata orang kurang sedap, karena nggak makan, nggak minum, tentu kurang sedap. Itu kata manusia. Tuh, Nabi bilang, itu kata manusia, itu kata istri kita, kata teman kita. Tapi kata Nabi kita Muhammad SAW, lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak diperoleh umat-umat yang dulu kecuali kita umat Muhammad SAW. Jadi kita lagi napas, Pak, itu keluar minyak kasturi wanginya. Kita napas lagi, keluar. Kita hirup udara, kita keluarkan lagi. Itu yang kita keluarkan minyak kasturi. Tuh. Dari pagi sampai maghrib, udara yang kita keluarkan dari mulut kita harumnya melebihi harumnya minyak kasturi di sisi Allah. Buat yang puasa, jangan tetap aja yang melepok makan itu yang keluar. Ini buat yang lagi ibadah puasa itu. Yang keempat, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, Balallahu ta'ala lil jannah, Allah berbicara kepada sorga. Hai sorga, ittahizi zinata tuba li ibadil mu'minin hum awliyai. Allah ngomong sama sorga, sorga sini, tolonglah Anda berhias lagi yang cantik. Ini bahasa Allah. Artinya surga dipercantik lagi. Tuba, beruntunglah orang-orang mukmin umat Muhammad SAW. Hum auliyai, mereka adalah kekasih-kekasihku yang sedang beribadah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan datang, surga pun diperindah kembali, Pak. Itu dalam kitab dinyatakan ketika Ramadan datang, masuk malam, itu pohon-pohon yang ada di dalam surga itu bergerak-gerak sampai daunnya pada berguguran, jatuh. Nah, penghuninya para bidadari kaget. Lah, ini bingung kan? Nanya kepada malaikat, ini apa yang terjadi nih, katanya. Kok sampai daun bergerak-gerak? Dikasih tahu, wahai bidadari, ya hur, wahai bidadari, ini umat, ini bulan kekasih Allah Muhammad SAW, bulan Ramadan sudah datang. Kaget.
waduh, umat Islam akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kaget bidadari, langsung bidadari berdoa minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, nikahilah aku ya Allah, kawinilah aku ya Allah dengan umat Muhammad yang sedang beribadah Ramadan. Bidadari pun minta dikawinin sama kita, Pak. Tuh, gambar belangku perempuan. Bidadari pengen banget ketemu kita. Minta ya Allah, saya pengen kau kawin, saya pengen kau nikahi dengan umat Muhammad yang sedang melaksanakan perintahmu, sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Segitunya bergeraknya bidadari, senang banget. Sampai gak tahu tanggung, bukan senang dengan Ramadan saja, senang dengan umat Muhammad yang lagi beribadah. Ini gak didapatkan kepada umat-umat dulu, Pak. Yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala yaghfir lahum jami'an. Allah mengampuni seluruh umat Islam di bulan suci Ramadan. Kalau yang tua, makanya di penghujung daripada ibadah kita umat Islam, indah betul Pak, masuk akal tuh Pak. Masuk akal, logika, ad-din aklun ladina liman la aklal. Agama itu akal, tidak berakal bagi yang tidak beragama, bagi yang tidak berakal. Setelah perjuangan panjang pagi, siang dan malam, maka apa yang diperoleh di ujungnya? Kembali jiwa-jiwa itu Idul Fitri, jiwa-jiwa itu kembali lagi suci. Setelah dia melaksanakan perjuangan yang luar biasa, cukup hebat dari awal Ramadan sampai akhir, baru Idul Fitri kembali seperti suci lagi, tidak ada dosa dan noda. Setelah itu, setelah kau berjuang panjang 1 bulan penuh, besarkan namaku, malam takbiran setelah puasa, buka puasa terakhir, berteriak kita dah, berteriak di mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Siapa yang tidak mencucurkan air mata? Setelah perjuangan panjang yang cukup amat berat, pagi, siang dan malam, Allah bilang selesai, kembali kamu suci. Agungkan asmaku dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rangkaian rentetan ini semuanya masuk akal. Ini puasa kagak, apa kagak, pengen Idul Fitri. Bahkan dia yang repot dulu. Inilah kondisi Pak, pemahaman di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah hadirin jamaah yang saya hormati, itu 5 hal yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang dulu. Nah ayat Al-Quran memerintahkan kita ketika Ramadan datang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kenapa enggak dibilang ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina muslimin, atau ya ayyuhalladzina muslimun? Wahai orang-orang yang muslim, wahai orang-orang yang Islam, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Kenapa yang disebut orang mukmin bukan orang Islam? Karena begini, orang Islam banyak, tapi yang beriman juga ada juga yang belum beriman. Islam iya, iman belum. Buktinya agama saya Islam, tapi prakteknya tuh, pekerjaannya maaf ya Pak ya, banyak. Dia ngomong sendiri, saya ini kejawen katanya, tapi saya Islam. Lah kan keder. Saya Islam, tapi saya kejawen. Kepercayaan, sembahyang kagak, tapi dia ngakunya Islam di KTP. Lagi keder kita. Nah kalau dia mati sembahyangnya apa kagak? Lah jelas Pak, kalau dia bilang saya Nasrani, sholat, meninggal gak disolatin.
Saya Yahudi, meninggal gak disolatin. Saya Buddha Konghucu, meninggal gak disolatin. Ini saya Muslim, tapi saya juga kepercayaan. Ini kita keder Pak ini. Bagaimana kalau dia mati? Nah ini persoalan ini, yang gitu ya. Dia mengaku dirinya seorang Muslim, tapi prakteknya dengan kepercayaan keseharian. Dia sembahyang kagak. Betul percaya kepada Tuhan. Tuhannya Allah iya, Nabi Muhammad iya. Cuma entah bagaimana pelaksanaannya macam-macam. Dan ini di kampung kita ada ngomong saya terang-terangan, Ustaz, saya Islam. Cuma saya dijauhin katanya. Tuh, mau ngomong apa kita? Cuma nggak selanjutnya kalau bapak mati mau cara apa sembahyangin, mau ini caranya, mau cara kejauhan atau cara Islam? Cuma saya nggak kasih tahu begitu, nggak enak makawan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Asal dia mengakui dia seorang Muslim, yang mati sholatin. Begitu aja udah. Kecuali saya bukan Islam, selesai. Walaupun dia sembahyang Pak, Allahu Akbar, ternyata Allahu Akbar, sujud, ruku, kita lihat kan. Tapi ternyata dia bukan Islam. Oh, rupanya dia caleg Pak. Dia caleg kan gitu ya. Lagi ada gereja dia ikut sembahyang orang gereja, lagi di kelenteng dia ikut cara-cara ibadah kelenteng. Ketika dia kampanye ke masjid, dia ikut sembahyang kayak orang-orang di masjid. Kenapa? Karena kan ingin nyari suara. Ini namanya sembahyang politik Pak, kan gitu ya. Nggak jelas yang begini tuh. Ternyata dia bukan Muslim. Saya menghargai ke orang Islam, saya ikut ibadah katanya di masjid, nyari suara Pak, gitu. Bagaimana kalau dia mati? Tetap jangan sembahyang, orang bukan Islam. Asal dia Islam aja sembahyang dah. Lu melagu apa pakai ini Muslim, begini perbuatan, begini. Asal dia Muslim sembahyang dah. Urusan sama dia, gitu. Nah makanya Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang-orang Muslim yang betul-betul sudah beriman kepada Allah, ayolah puasa. Ayo. Makanya banyak orang Islam yang kagak puasa. Jadi yang puasa itu yang beriman. Yang Islam aja belum tentu Pak. Banyak orang Islam yang gak puasa. Boleh diganggu, ditikung-tikungan di antara itu. Anak-anak kita Pak, anak-anak kita pada boncos. Anak kita kan ada yang lempeng, ada goyang-goyang, ada boncos. Itu botol-botol kita yang boncos tuh di pinggir jalan itu. Itu jam 7 udah taruh kopi susu. Nah, dia parkirin dah tuh mobil segala macam. Kopi di sini dah, rokok di jam 8 udah rokok, kopi di pinggir jalan. Itu kan bocah boncos lah. Muslim dia Pak. Muslim iya, tapi beriman nggak masuk. Makanya Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, puasalah. Allah nggak bilang Muslim. Alhamdulillah kita yang beriman, kita melaksanakan ibadah puasa. Kutiba. Kenapa enggak purido? Kalau sholat purido, zakat purido, tapi ketika puasa kutiba. Apa sebabnya? Purido itu diwajibkan. Kalau kutiba, kalau asal katanya diambil daripada kataba. Kataba yang tubuh katban, kataba jadi kutiba. Jadi apa namanya itu naibul fa'il. Kataba bil madi, kalau kutiba naibul fa'il. Diwajibkan. Kutiba bukan kataba kutiba. Tapi artinya kalau kataba menulis, parodo purido menulis, purido diwajibkan, kataba menulis. Tapi kenapa bukannya ditulis, tetap diwajibkan. Kutiba diwajibkan kalau asal katanya ditulis. Jadi maksudnya bapak-bapak, memang ini puasa udah disentempel, plak. Sholat yang 5 waktu belum ada di zaman Nabi Musa.
Sholatnya 5 waktu belum ada di zaman Nabi-Nabi yang dulu. Tapi yang namanya pelaksanaan puasa udah ada di zaman Nabi yang dulu. Ini puasa wajib, udah ditanda-tanganin oleh Allah, udah distempel, plak, dah, selesai. Maka apa perbedaannya? Perbedaannya kalau sholat diwajibkan bagi yang terkena kewajiban, bagi yang enggak, ya sudah, enggak sholat. Buktinya ibu-ibu yang lagi men, ibu-ibu yang lagi haid, bulanan, berarti kan enggak wajib sholat. Bayar enggak? Qadha enggak? Jadi ibu-ibu yang lagi main, lagi nifas itu tidak wajib sholat dan tidak diqadha, tidak bayar. Tapi kalau puasa, ibu-ibu lagi haid, lagi nifas, berarti enggak puasa, tapi qadha enggak? Qadha, dibayar. Makanya sekarang bini-bini kita nih Pak nih, yang kemarin kita tegur, mah ada dapat berapa hari nggak puasa tahun kemarin? Oh ya Pak, sekarang udah tua, berarti mainnya makin dikit. Orang udah tua kan mainnya makin dikit. Cuma 2 hari, ya udah ini sebentar lagi bayar tuh kodok puasa 2 hari. Bayangin tuh. Jadi puasa ada kodoknya, sholat mah nggak ada kodoknya. Tapi ada juga yang mengatakan, ya kalau mau kodok aja itu pendapat. Tapi pada intinya yang wajib kodok itu adalah puasa, bukannya sholat. Makanya sholat burido diwajibkan atas kamu. Ketika puasa kutiba beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, bukan burido. Kebayang. Jika kita pengen melihat ayat, kita tarik-tarik kok, kita buka terjemah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Berarti kutiba diwajibkan ya. Purido juga diwajibkan. Ini bagaimana perbedaannya? Tuh, perbedaannya kalau sholat memakai purido, kalau puasa memakai kutiba. Apa bedanya? Ini kutiba udah distempel dari dulu. Puasa itu emang bagian manusia. Plak, dah, selesai. Nah bagi yang gak puasa bayar, bayar. Tapi sholat enggak, kan gitu ya. Itu bedanya di situ. Lalu Rasulullah menggembirakan kita. Kata baginda Rasul, ya, orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, ini umum kita tahu Pak nih. Man fariha biduhuli Ramadan, siapa orang yang bahagia, senang, bangga dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan badannya, jasadnya, tubuhnya disentuh api neraka jahanam. Emang begitu Ustaz? Iya. Taunya dari mana? Oh ini lain Pak. Ini puasa, ini ibadah atu-atunya beda nih. Makanya kata baginda Rasul, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua yang kita lakukan kembali buat kita Pak. Hari kita sembahyang subuh, pahalanya bukan keinginan Allah. Bukan, subuh itu bukan buat Allah, buat kita. Makanya orang sekomplek bumi Jatuhan ini, sekomplek Binalindo, andai kata subuh enggak pada sholat, Allah kagak rugi. Ya kan? Ditutup ini masjid, dirubuhin, Allah juga enggak rugi. Jelas Pak? Sholat buat kita, zakat buat kita, haji buat kita, puasa buat kita, umroh, puasa enggak, umroh buat kita, haji buat kita, sodako, zakat, infak, semua buat kita, kembali kepada diri kita. Illa syam, kecuali puasa. Allah bilang fa'innahu li, puasa itu untukku. Nah pertanyaannya, emangnya Allah butuh dengan puasa? Maksudnya bukan itu Pak. Maksudnya apa? Puasa itu kerjaanku, sifat-sifatku. Kenapa Allah bangga dengan umat Muhammad? Karena kita akan menjalankan sifat-sifat ketuhanan.
Tuh. Jadi Ramadan datang, kita akan menjalankan sifat-sifat ketuhanan. Apa tuh sifat ketuhanan? Satu, enggak makan. Dua, enggak minum. Apakah Allah makan? Enggak. Apakah Allah minum? Enggak. Apakah Allah berbuat jelek? Enggak. Ternyata puasa bukan mulut, bukan makan dan minum aja dijaga. Dia jaga matanya dari maksiat. Dia jaga telinganya dari dengar-dengar yang enggak bagus. Dia jaga mulutnya, jaga kemaluannya, jaga hidungnya, jaga hatinya selama dia berpuasa. Makanya dibilang, kata Nabi, buatlah ketenangan, buatlah kesejukan, jangan bikin gaduh katanya. Tuh bayangin, bener bayangin. Jangan bikin gaduh di kampung, jangan bikin ribut-ribut, tenangkan suasana. Kenapa? Itu umat Muhammad sedang menjalankan sifat-sifat ketuhanan. Ada yang bilang, Ustaz, itu bikin gaduh apa? Gundah-gantung? Bukan. Termasuk wanita-wanita yang membuat gaduh hati, pikiran, otak laki-laki. Lah bulan puasa, habis sholat subuh kita pulang dari masjid Nurul Iman. Itu perempuan pengen bulan puasa stop dulu apa? Di jalan pagi pakai celana pendek, pakai singlet, masih muda, bening banget. Kita lihat, ya Allah, kan gitu, hati kita ser. Itulah yang dibilang mengacaukan. Bukan saja bikin gaduh suasana, mengacaukan suasana hati, otak manusia. Tahanlah wanita-wanita. Jangan bikin membuat onar, gaduh hati, otak, mata, pikiran, hati manusia laki-laki. Tuh, tutup pakai jilbab yang enak tenang. Jadi laki-laki pas ketum papasan, ya biasa aja. Kenapa orang ketutup? Yang pas papasan, mata kita kaget. Ya Allah, lah, begitu mata kita kaget. Lah, kan gitu ya, merusak dah. Sampai seperti itu harus dilakukan, dibuat ketika suasana Ramadan dan kita tahu anak-anak kita yang gadis-gadis, Ramadan, awas kamu keluar pakaian yang rapi. Istri kita, yang rapi, keluar yang bagus. Jangan ganggu orang lagi, jangan ganggu mata orang lagi puasa, jangan ganggu. Yang bagus. Makanya Pak, kalau pemimpin kita ngerti, paham, dia akan buat surat edaran. Ini kalau lurah kita tahu, RT kita tahu, camat kita tahu, ngerti agama, tahu betul tentang bulan Ramadan, pasti dia buat maklumat. Di wilayah saya berpuasa di Jatiwaringin, pagi-pagi tidak boleh ada warung-warung kopi yang buka kecuali entar jam 3. Siapa yang buka, langsung saya denda 5 juta satu hari. Kira-kira pada buka nggak Pak? Tutup, pada ketakutan kan gitu ya. Dia buat itu. Tolong Satpol dikerahkan Pak. Satpol jangan diem aja di kantor. Itu bulan Ramadan Satpol keliling. Pokoknya diperintahkan oleh lurah, oleh camat, siapa ada warung yang buka atau orang yang merokok di tengah jalan di bulan Ramadan, tangkap, bayar denda. Kira-kira di kampung aman ya Pak? Ramadan suasananya indah. Jangan ada yang melarang malam-malam sampai jam 12 masjid berkumandang kalimat-kalimat ayat Allah. Silakan masjid hidupkan sampai jam 12 saja, atau sampai jam 10 lah. Karena orang pada mau tidur menyaur, sampai jam 10 masjid hidupkan dengan kalimat-kalimat Allah. Bulan suasana Ramadan. Waduh, ini lurahnya pada sempur lah. Kalau lurah paham, enak banget, tenang suasananya Pak. Ini yang dibilang akan turunnya berkah Allah. Nah ini puasa hari pertama doangan, keduanya udah mulai dah aura-aura lagi, udah ya, kan gitu ya. Udah nggak bedanya lingkungan yang mayoritas Muslim sama lingkungan yang minoritas Muslim, udah nggak ada beda kadang-kadang. Ini kan guru dibedain. Pantas aja daerah ini pagi pada makan pada minoritas Muslim.
Lah yang ini kok pantesan ini mayoritas muslim. Nah sekarang nggak ada beda. Yang orang Islamnya banyak ya begitu, yang nggak ada orang Islam juga begitu. Nah ini andai kata pemimpin minimal pemimpin wilayah mengetahui, insya Allah terjadi perubahan. Itu dari mulai Bogor, Ciawi sampai terus ke Sukabumi. Jangan harap bapak bisa beli makan atau ibu-ibu yang lagi datang bulan makan di warung nggak akan bisa pak. Kenapa? Itu sampul kelilingan, nggak boleh ada yang dagang. Kalau pengen beli juga itu bawa pulang. Dan warung itu kena denda kalau orang makan di situ pak. Itu hebatnya itu. Mulai Ciawi terus ke Sukabumi pak. Itu hebat itu pak. Kalau kamu kita terapin enak itu. Nah ini buat amam kita paling di situ bermerokok aja, merokok kopi main bebas nggak karuan. Ada lagi yang bilang Ustaz, ini kan masalah hak katanya. Itu biarin aja yang puasa-puasa. Oh bukan begitu maksudnya. Bukan yang puasa-puasa yang enggak. Bukan lihat puasanya. Ini melihat Ramadannya. Menghargai enggak dengan datangnya bulan Ramadan? Menghormati enggak dengan datangnya bulan Ramadan? Soal kamu puasa enggak puasa urusan lo. Tuh, bahasa Betawinya Pak. Lo mau puasa kan mau enggak urusan lo. Tapi lo hormati datangnya bulan Ramadan. Lo mau ngelebok silakan, tapi masuk ke dalam rumah, kunci kamar. Selesai, lo mau merokok dalam kamar, kunci di kamar. Keluar, lo udah biasa aja. Hargai, sucikan ini bulan Ramadan. Sucikan, hargai datangnya bulan Ramadan. Soal lo mau makan, lo mau ngelebok, lo apa, urusan lo. Tapi jangan kelihatan. Tuh, tutup. Masuk dalam kamar, kunci. Merokok dalam kamar, plus udara nggak yang keluarkan, mau ke situ asapnya. Nah, mudah-mudahan Pak tahun ini suasana Ramadan di lingkungan kita lebih terasa indah, lebih terasa sejuk, lebih terasa tenang, lebih terasa damai. Kenapa? Kita lebih memahami bahwa ini bulan Ramadan memang dikhususkan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apalagi Pak, kalau kita punya pemimpin sampai ke tingkat dunia, mungkin dia berani ngomong di PBB kan, wah di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tolong bangsa-bangsa lain hargai kami yang beragama Islam. Ramadan datang, tolong ada perubahan dikit. Kalau pemimpin kita udah sampai tingkat internasional ngomong begitu Pak. Jangankan di PBB, di kampung aja ngomong gitu. Nah Bapak dan Ibu, inilah yang kita bahas. Mudah-mudahan nanti kita perdalam lagi di kuliah-kuliah Ramadan tentang isi-isi apa, keutamaan-keutamaan apa yang ada di bulan suci Ramadan. Yang jelas kita umat Islam bergembira karena kita akan menjalankan sifat-sifat ketuhanan. Maka itulah Allah bilang dalam hadis kursi, puasa ini untukku. Artinya puasa ini urusanku dengan orang itu. Kenapa? Karena orang itu sedang menjalankan sifat-sifatku. Jaga mata, jaga makan, jaga minum, jaga seluruh tubuh. Allah pelototin. Benar gak nih orang nih menjalankan sifat-sifatku nih? Puasa mah puasa, tapi di mulut ngomongin orang jalan terus. Puasa mau puasa, ini mata ngayap terus. Sedangkan puasa itu bukan sekedar mulut dan tenggorokan, kantong perut, mata, telinga, semuanya. Ya mudah-mudahan Pak Allah berikan kita taufik dan hidayah, ada peningkatan kualitas ibadah puasa kita dari yang dulu-dulu. Terus ada peningkatan kan. Mungkin kemarin hati sama orang masih gerak-gerak, sekarang udah hilangin. Ini Ramadan hilangin dulu dah. Orang mau kata apa ya diam aja, udah kita lagi puasa. Kan gitu ya. Bahkan dia berantem, maaf ya, saya bukan nggak mau berantem, saya lagi puasa. Ntar aja berantem di Lebaran.
ngancem tadi berarti musuh barat sih lagi puasa ya, jangan juga kan. Karena Nabi yang bilang sekalipun orang ngajak berkelahi katakan afwan, maaf, ini soim, saya lagi puasa, udah tuh. Sampai seperti itu dijaganya kualitas ibadah puasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya atas nama pribadi, andai kata selama kurang lebih 10 atau 12 kali saya datang kemari, ada sebulan sekali, andai kata ada kata, ucapan, perilaku, bahasa yang saya keluarkan kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya ucapkan selamat kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyain atau cukup? Ada. Silakan dulu aja. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz kita Ustaz Marawi, Bapak Imam kalau nggak salah namanya Ustaz Faiz kalau saya. Yang saya hormati Pak Guru Sanusi dan yang lain-lain yang mohon maaf saya belum kenal namanya tapi tidak mengurangi tajib saya. Pertanyaan saya Ustaz mohon dicerahkan. Jadi secara bahasa Ramadan ada yang menerjemahkan adalah debu yang terbakar. Kalau secara manawi ada yang menafsirkan adalah dosa yang terbakar karena puasa. Lah yang kedua, as-saumu wa tasihu, puasa itu sehat. Dan ada dalam suatu as-sehatu khairu minal ghani. Sehat itu lebih berharga daripada harta dan kekayaan. Pertanyaan masih banyak tapi ini aja dulu karena nanti ya kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan dari perkataan Pak Misbah dua pertanyaan. Yang pertama, makna daripada Ramadan. Itu namanya orang menerjemahkan, orang menafsirkan, silakan saja. Jadi diartikan Ramadan itu bulan membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Itu tafsiran monggo, kan gitu ya. Jangan dipersoalkan. Ya. Yang kedua, ada hadis Nabi sumu tasifu, puasalah kamu sehat. Nah, ada yang nggak percaya, dipelajari dulu baik-baik, kan gitu ya. Ternyata semua, jangankan kita yang nggak sekolah, dokter aja yang berpendidikan tinggi mengakui puasa itu sehat. Nah itu ya. Justru banyak makan, banyak minum, banyak penyakit. Orang yang sering-sering berpuasa tubuhnya sehat. Itu bisa dikaji, dipelajari dalam ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Kan gitu ya. Itu aja jawabannya Pak Misbah, berarti betul. Dan kemudian kaya katanya, ya kaya sehat, kalau nggak kaya sakit. As-sehatu khairu minal ghani. Jadi Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Ya. Ya itu benar Pak. Ya. Duit kita banyak, sekarung duit kita udah nggak ada serinya. Tapi dokter bilang bapak nggak boleh makan ini, bapak nggak boleh makan ini, bapak nggak boleh makan ini, bapak nggak boleh makan bapak. Terus yang saya makan apa dok? Duit saya banyak. Dan bagaimana nggak boleh dimakan? Karena penyakit dia penyakitnya udah apa namanya? Udah macam-macam dah, komplikasi dah. Jantungnya ada, paru-parunya ada. Nah itu ya. Kemudian lambungnya ada, hatinya ada, jantung komplit tuh penyakit ngumpul di situ. Otomatis kan penyakit ini larangannya ini, penyakit ini larangannya ini, penyakit ini digabung itu larangan. Habis bapak nggak makan. Apa yang boleh dok? Air putih atau ubi rebus. Duit ratusan miliar makanannya air putih sama ubi rebus. Itu pun ditakar pagi cukup atau siang atau sore atau enggak, bagaimana itu?
Bapak mau sembuh kan? Kalau mati ya terserah Bapak. Yang mendingan kita punya duit 50.000, beli rokok sebungkus, 25.000 kan, pesen kopi, pesen makanan, masih ada buat beli bensin sereter, 50.000, kita ngabul dah gitu. Badan sehat, dengan bensin 1 liter, ngayat kita ke pelosok kampung. Ngopi, ngerokok, ngayap dengan 50.000. Ini ratusan miliar nggak boleh ada dimakan. Alhamdulillah kita sehat Pak ya. Alhamdulillah. Nah hadirin jamaah hanya ini saja. Nanti kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.